barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada halaman 126. Qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza arada al-khuruj min Makkah falyakun akhir ma yaf'al ayyatufa bil bait inda khurujihi wa huwa alladhi yusamma tawafal wada'. Berkata muallif, apabila dia ingin keluar dari Mekah, jamaah haji tersebut ingin keluar dari kota Mekah kemanapun tujuannya, baik pulang kampung atau ke kota lain, falyakun akhir ma yaf'al ayyatufa bil bait, maka hendaklah akhir aktivitas amalan yang dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah inda khurujihi, ketika keluar dari Mekah tersebut. Wa huwa alladhi yusamma tawafal wada', itulah yang disebut dengan istilah tawaful wada'. Qauluhu fa idza arada al-khuruj min Makkah, kalau dia ingin keluar dari Mekah, falyakun akhiru ma yaf'al ayyatufa bil bait inda khurujihi, maka hendaklah akhir aktivitas, akhir amalan yang dia lakukan adalah tawaf di Ka'bah ketika keluar meninggalkan Mekah. Wa huwa alladhi yusamma tawafal wada', itulah yang disebut dengan istilah tawafal wada'. Wa tawaful wada' wajibun inda jumhuril ulama, tawaf wada' hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Wa man tarakahu alaihi damun, barang siapa yang meninggalkan tawaf wada' maka wajib baginya membayar dam. Disebutkan di ta'liq di sini, qala Ibnu Hubairah, berkata Ibnu Hubairah, wa ikhtalafu fi tawafil wada' wa huwa tawafus sadr. Ya, mereka para ulama berselisih tentang hukum tawaf wada', istilah lainnya tawafus sadr. Faqala Abu Hanifah wa Ahmad huwa wajibun wa tarkuhu li ghairi uzrin yujib daman. Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan wajib, meninggalkan tawaf wada tanpa uzur mengharuskan bayar dam. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan laisa biwajibin wala masnunin, hukumnya tidak wajib dan juga tidak disunnahkan. Wa innama huwa mustahabbun, hukumnya hanya sunnah. Wala yajibu fihi dam, dan wajib, tidak wajib padanya dam, bayar dam. Li'anna dam innama yajibu indahu fi tarkil wajibi wal masnun, karena dam, darah itu wajib pada saat meninggalkan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang sunnah. Kata Imam Malik, tidak wajib, ya, tidak juga sunnah. Afwan, mana ulangi? Wa qala Malik laisa biwajibin wala masnun, bukanlah perkara yang wajib, bukan juga perkara yang masnun. Masnun menurut Imam Malik ini istilah lebih tinggi dibandingkan makna mustahab, ya, semakna dengan wajib.
Wa inna ma huwal mustahab. Hukumnya hanya mustahab saja kata Imam Malik. Jadi tawaf wada bagi jamaah haji menurut Imam Ahmad, menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Adapun menurut Imam Imam Malik, beliau mengatakan yang namanya tawaf wada hukumnya mustahab. Wala yajibu fid dam. Tidak wajib bayar dam. Kenapa? Li'anna dam innama yajibu indahu fi tarkil wajib wal masnun. Karena menurut Imam Malik bayar dam itu berkaitan dengan perkara tatkala meninggalkan yang wajib atau yang masnun. Wa 'an Syafi'i qaulani. Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat. Al-mansur minhuma inda ashabihi wujubuhu. Pendapat yang dikuatkan oleh menurut ulama Syafi'iyah adalah wajib. Sehingga kesimpulannya 4 dari 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka berpendapat tawaf wada hukumnya wajib. Sedangkan Imam Malik mengatakan tawaf wada hukumnya sunnah. Wa wujubud dam fi tarkihi. Kata Imam Syafi'i wajib bayar dam kalau meninggalkan tawaf wada. Namun di sini ada faedah ya ikhwan. Lihat kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wala yajibu lil umrah tawafu wada'in inda jumhuril ulama bal huwa mustahabbun. Adapun pada umrah tidak wajib tawaf wada menurut jumhur ulama, bal huwa mustahabbun, bahkan hukumnya hanya sunnah. Sehingga kesimpulannya ya ikhwan, tawaf wada pada haji hukumnya wajib. Ini pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan juga kesimpulannya tawaf wada ada dua kondisi, pada saat haji dan pada saat umrah. Adapun pada saat haji menurut jumhur yaitu Imam Malik, menurut jumhur yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan tawaf wada hukumnya wajib. Man tarakahu fa'alai dam. Siapa yang meninggalkan tawaf wada pada haji wajib bayar dam. Adapun menurut Al-Imam Malik, tawaf wada bukanlah wajib, innama huwa mustahab, hukumnya mustahab. Kemudian jenis yang kedua, tawaf wada pada umrah. Tawaf wada pada umrah menurut jumhur ulama hukumnya mustahab, sunnah, hukumnya sunnah. Sebagian para ulama berpendapat hukumnya wajib. Wa qala akharun innalaha tawafu wada wajibun. Sebagian para ulama ada yang berpendapat tawaf wada pada umrah hukumnya wajib. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, warraji' indi annahu wajibun 'alal mu'tamir ayyatufa lil wada' kama huwa wajibun 'alal haji. Yang raji menurutku, tawaf wada hukumnya wajib bagi mu'tamir untuk dia tawaf lil wada, sebagaimana wajib bagi orang yang haji. Wa huwa qaulun marjuh. Namun pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang seperti ini hukumnya marjuh, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, was-shawab anna al-umrah laisa laha tawafu wada'in wajib. Yang shawab bahwasannya umrah tidak memiliki tawaf wada yang wajib, bal huwa mustahab, bahkan hukumnya hanya sunnah saja. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama amara bidzalika al-hujjaj walamma kanu yanfiruna min kulli wajhin. Tatkala mereka jamaah haji ingin bertolak ya dari segala sisi, dari segala arah. Walaisa 'alal haid tawaful wada, dan bagi orang wanita yang haid tidak perlu dia tawaf wada. Qala Ibnu Munzir, berkata Al-Imam Ibnu Munzir, wa bihadza qala awamu ahli ilmi. Ini adalah pendapat awamu ahli ilmi, mayoritas para ulama. Fi sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haid. Kata Abdullah bin Abbas, umat manusia diperintahkan akhir amalan mereka di Ka'bah adalah tawaf. Hanya saja diberi keringanan bagi orang yang haid. Ya. Kemudian walaisa ala ahli Mekkah wada'un, dan juga tidak ada tawaf wada bagi penduduk Mekah. Yang tinggal di Mekah tidak ada. Yang keluar dari kota Mekah dia ada tawaf wada. Wa kadzalika man aradal baqa bi Mekah. Demikian juga orang yang tetap ingin tinggal di Mekah. Ya. Wa hatta yuridul khuruj, sampai dia ingin keluar. Kalau ingin keluar iya, kalau cuma sekedar diam di Mekah tidak ada tawaf wada. Fa idza arada, tatkala ingin keluar, ingin pulang, tawaf al-wada, maka dia tawaf wada walau ba'da muddatin tawilah, meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Kesimpulannya ikhwan, fal khulasa, hukum tawaf wada. Tawaf wada ada dua kondisi. Kondisi yang pertama pada saat haji, maka tawaf wada pada saat haji menurut jumhur ulama, yaitu al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Syafi'i, wal-Imam Ahmad, mereka mengatakan tawaf wada bagi jamaah haji hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan tawaf wada, maka wajib bayar dam. Kemudian adapun al-Imam Ahmad, adapun al-Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat tawaf wada hukumnya mustahab, tidak wajib bagi jamaah haji. Jelas? Kondisi yang kedua, tawaf wada bagi jamaah umroh. Menurut jumhur ulama, tawaf wada bagi jamaah umroh bukanlah wajib, tapi hukumnya sunnah. Namun ada sebagian para ulama, di antaranya yang menguatkan pendapat itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan tawaf wada hukumnya wajib bagi jamaah umroh sebagaimana wajib bagi jamaah haji. Namun pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam buku ini, bahwasannya tawaf wada bagi jamaah umroh hukumnya sunnah atau mustahab, tidak wajib. Kemudian masalah berikutnya, bagi wanita yang haid tidak sunnah lagi bagi mereka atau tidak wajib lagi untuk tawaf wada pada saat ingin pulang. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, umiran nas ayyakuna akhiru ahdim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Orang-orang diperintahkan untuk menjadikan amalan akhir mereka di Ka'bah adalah tawaf, hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang haid. Jelas? Wadih. Kemudian juga orang yang merupakan penduduk kota Mekah atau orang yang ingin tinggal lama di kota Mekah tidak disunnahkan atau tidak diwajibkan tawaf wada bagi mereka. Namun bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekah dan ingin lama tinggal di Mekah, silakan, tidak masalah. Namun kalau dia ingin pulang kampung, maka dia tetap berkewajiban untuk tawaf wada. Jelas? Seperti itu. Walau ba'da muddatin tawilah, meskipun setelah berlalu waktu yang cukup lama. Jelas kesimpulannya. Kalau anda pribadi untuk jamaah umroh lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak wajib untuk tawaf wada. Wallahu a'lam. Qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza faragha minal wada', kalau dia selesai dari tawaf wada', waqafa bil multazam, dia berdiri di multazam. Multazam itu posisinya antara sisi Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Wa yad'ullaha tabaraka wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah pada tempat tersebut. Qauluhu,
Fa idza faragha min al-wada' waqafa bil multazam wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala wa qad ja'a fihi haditsani. Datang padanya dua riwayat hadis. Al-awwal kita baca. An Yazid ibni Abi Ziyad an Mujahid an Abdurrahman ibni Safwan qala. Dari Yazid ibnu Abi Ziyad an Mujahid an Abdurrahman ibni Safwan. Masya Allah, selesai kitab ini, alhamdulillah. Al-awwal, ada dua hadis tentang berdiri di multazam. Anak pribadi belum pernah ini berdiri di multazam, ramai padat. An Yazid ibni Abi Ziyad an Mujahid an Abdurrahman ibni Safwan qala lamma fataha Rasulullah SAW Makkah, tatkala Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah, qultu, kata Abdurrahman bin Safwan, la albasanna thiyabi, sungguh aku akan memakai bajuku, wa kanat dari ala tariq, ketika itu tempatku ada di tengah-tengah jalan. Fala anzuranna kaifa yasna'u Rasulullah SAW, sungguh aku akan melihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fantalaqtu fara'aitu Nabi SAW qad kharaja minal Ka'bah wa huwa wa ashabuhu qad istalamu al-bait minal bab ila al-hatim. Kata Abdurrahman bin Safwan, aku pun berangkat, lalu aku melihat Nabi SAW sungguh telah keluar dari Ka'bah, beliau dan para sahabat dalam kondisi istalamu al-bait. Nabi SAW ketika Fathu Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah, ya. Kata Abdurrahman bin Safwan, aku melihat Nabi SAW menyentuh Ka'bah dari al-bait ilal hatim, ya, dari al-bait, dari pintu ya, menuju al-hatim. Al-hatim itu Hajar Aswad, ya, dekat Hajar Aswad itu. Waqad wada'u hududahum 'alal bait, sambil nempelkan pipi di Ka'bah. Ya, wa Rasulullah SAW wasatahum, sedangkan Rasulullah ada di tengah-tengah para sahabat tersebut. Namun ini hadis riwayat, kata Imam An-Nawawi, wa hadzal isnad dhaifun li anna Yazid dhaif. Sanad hadis ini dhaif, ya, karena Yazid dhaif. Dan juga riwayat yang kedua, Ats-Tsani 'anil Mutsanna ibni Sabbah an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddi. Qala, atau an Amr ibn Syu'aib an abihi qala tuftu ma'a Abdillah falamma ji'na duburul Ka'bah, ya. Aku tawaf bersama Abdullah, itu Abdullah bin Umar, kata beliau. Aku tawaf bersama Abdullah bin Umar. Karena lupa, Amr bin Syu'aib ini Amr bin Syu'aib ibni Muawiyah kalau tidak salah, atau Amr bin Syu'aib. Tadi ya, Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya itu Abdullah bin Amr bin As, beringat, ya. Kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr bin Syu'aib itu anak dari Abdullah bin Amr bin As. Berarti an Amr bin Syu'aib an abihi siapa? Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin As, tabi'i. Kata Syu'aib ibn Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan tuftu ma'a Abdullah, aku tawaf bersama Abdullah.
Falamma ji'na duburul Ka'bah, tatkala kami menempati atau mendatangi bagian sisi Ka'bah, ujung Ka'bah. Untuk Al-Hatim, mana baru ingat ya. Untuk Al-Hatim, Al-Hatim ini nama lain dari Hijr Ismail itu ya. Mereka menyebutnya Al-Hatim. Nama lain dari Hijr Ismail. Ada istilah-istilah untuk dari bangunan Ka'bah tersebut, adalah Hatim, ada Syadzarwan, pondasinya atau selupnya. Jadi riwayat yang dari Abdurrahman bin Safwan itu menyebutkan Rasul nempelkan pipi beliau ke Ka'bah ya, ketika keluar dari pintu Ka'bah, berjalan menuju Al-Hatim, menuju sisi Hajar Aswad, keluar berarti kan, keluar, karena sisi Hajar Aswad itu ada di luar, ada di pojok Ka'bah dan sudah mau keluar bangunan Ka'bah. Adapun riwayat yang kedua dari Syu'aib bin Abdillah bin Amr, beliau menceritakan tuftu ma'a Abdillah falam majidna duburul Ka'bah, kami tawaf bersama Abdullah sini Abdullah bin Umar, tatkala kami mendatangi duburul Ka'bah, sisi Ka'bah, qultu ala tata'awwadz, aku katakan, tidakkah engkau mau berta'awudz? Qala na'udzubillahi minan nar, dia mengatakan na'udzubillahi minan nar. Tsumma madha, kemudian berjalan hatta istalamal hajar, sampai dia menyentuh Hajar Aswad. Wa qama baina rukn wal bab, Rasul pun berdiri antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Abdullah bin Umar berdiri antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Fa wada'a sadrahu wa wajahu wa dhira'ihi, seperti ini ditempelkan. Beliau meletakkan dada, wajah, kemudian dhira' ini tadi, wa kaffaihi hakadha, ditempelkan. Wa hakadha basatahuma bastan, demikianlah dibentangkan oleh Abdullah bin Umar. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, kata Abdullah bin Umar, demikian juga aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Namun wa isnaduhuma dhaifun, kedua sanad riwayat ini dhaif. Mau riwayat dari Abdullah bin Umar, mau riwayat dari Abdurrahman bin Safwan, itu semua dhaif. Wa qad warada fi'luhu an ba'dis sahabah, dan juga hadis ini didhaifkan oleh Syekh bin Baz. Itu lihat di situ disebutkan waswab anna kilahuma dhaifun, kata Syekh bin Baz. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz fi ta'liqi ala Zadil Ma'ad waswab anna kilahuma dhaifun ya. Wa hadza mimma tawatara al-himam ala naqlihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa iddat atwaf walau fa'ala nuqilah. Ini termasuk riwayat yang sering, namun Nabi SAW sudah sering sekali beliau tawaf, namun tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan sedikit pun dari Nabi SAW. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qad warada fi'lu an ba'dis sahabah, namun berdiri dan berdoa di multazam ini datang dari sebagian sahabat juga. Adapun dari Nabi SAW tidak ada yang sahih, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tidak ada yang sahih. Namun datang dari sebagian sahabat, an Abdullah bin Abbas annahu kana yalzam ma baina rukni wal bab, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau dulu menetapi antara rukun Yamani, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Wa kana yaqul, dulu Abdullah bin Abbas mengatakan ma baina rukni wal bab yud'a, jarak antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah perlu berdoa di sana, yaitu al-multazam.
La yalzam ma bainahuma ahadun yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Kata Abdullah bin Abbas, la yalzam bainahuma, tidaklah seseorang menetapi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah kemudian dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, mengabulkannya. Tapi ini ya ikhwan, ucapan Abdullah bin Abbas mauquf diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Baihaqi mauqufan ala Ibni Abbas bi isnadin dhaif. Ini pun dhaif ternyata dari Abdullah bin Abbas sebagaimana riwayat dari Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. Intinya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaif, riwayat dari Abdullah bin Abbas dhaif. Terus ya tidak perlu desak-desakan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa in ahabba ayyatiyal multazam wa huwa ma bainal hajaril aswad wal bab. Kalau dia ingin, dia datangi saja al multazam, itu jarak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Fayadha'u alaihi sadrahu wa wajhahu wa dhira'ihi wa kaffaihi wa yad'u wa yas'alullaha ta'ala hajatahu. Fa'ala dzalik, maka dia letakkan dada, wajah, kedua lengan, telapak tangan, dia berdoa memohon kepada Allah hajatnya dia, silakan dia lakukan. Walau yaf'alu dzalika qabla tawafil wada', boleh bagi dia lakukan sebelum tawaf wada'. Fa inna hadzal iltizam la farqa baina ayyakuna halal bil wada' aw ghairihi. Karena iltizam ini baik ketika pada saat wada ataupun di luar wada, tidak masalah. Ya. Washabah kanu yaf'aluna dzalika hina yadkhuluna Makkah. Dulu sahabat biasa melakukannya ketika mereka masuk kota Mekah. Wal amru fi hadza wasi'. Intinya berdiri dan berdoa di multazam ini tadi ya perkaranya luas. Mau dilakukan kapanpun boleh, ya. Fa in ja'ahu wa alsaqa sadrahu wa dhira'ahu wa da'a qabla al-wada' aw ba'dahu fahasanun. Kalau dia datang lalu nempelkan dadanya, kedua lengan dan berdoa sebelum wada', ya, sebelum tawaf wada', aw ba'dahu atau setelah tawaf wada', fahasanun, bebas saja, bagus itu. Wa in tarakahu fala haraj. Kalau ditinggalkan juga tidak masalah. Kesimpulannya terkait dengan berdoa di multazam, ya, apakah disunnahkan atau tidak, ya, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasannya anjuran untuk berdoa di multazam tidak ada yang sahih. Baik riwayat dari Nabi SAW ada dua hadis, yaitu hadis Abdurrahman bin Safwan dan hadis Amr bin Shu'aib an Abi, juga tidak sahih. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Abbas, kata Imam An-Nawawi dhaif, ya, dhaif. Namun kalau ingin dilakukan tidak masalah, diperbolehkan saja, ya. Namun kalau untuk membangun hukum sunnah atau bagian dari rangkaian manasik itu butuh kepada dalil yang sharih sahih. Qala al-muallif wallahu a'lam wa ajallu wa ahkamu azu wa akram. Ya, selesai muallif mengatakan, ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah maha berilmu, wa ajal wa ahkam wa azu wa akram. Khatamal muallif rahimahullah hadzal mansak bitsana 'ala Allah azza wa jalla wa annahu a'lam wa annahu tabaraka wa ta'ala ajal. Muallif menutup buku ini dengan pujian kepada Allah bahwasanya Allah azza wa jalla a'lam, lebih berilmu, wa annahu tabaraka wa ta'ala ajal, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia. Wa qad wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu ta'ala bidzalik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Allah azza wa jalla seperti itu. Kama fi sahih al-Bukhari lamma akhadha Abu Sufyan yartajiz u'lu hubal, sebagaimana dalam sahih Bukhari, ya, ketika Abu Sufyan berrojz. Rojz itu lantunan syair dengan istilahnya itu dengan tujuan untuk
mengejek orang. Abu Sufyan ketika itu mengatakan, "U'lu Hubal, u'lu Hubal." Apa kata Abu Sufyan itu? U'lu Hubal, u'lu Hubal. Aduh lupa anak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi SAW, ala tujibu lahu. Maukah kalian menjawabnya? Qalu ya Rasulullah, ma naqul? Ya Rasulullah, apa yang harus kami jawabkan? Qal, qulu Allahu a'la wa ajal. Allahu maulana la maula lakum. Ya, ini pada saat perang, ya, pada saat perang. ثم وصف المؤلف الله سبحانه وتعالى بأنه أحكم كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Lihat kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Nuh mengatakan, inna bni min ahli, itu keluargaku ya Allah. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, laisa min ahlik, ya, dia bukan dari keluargamu karena kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalu azu min al-izzah allati tatadamman al-qudra wa shidda wal imtina' wal ghalaba kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-izzah itu ya tatadamman al-qudra wa shidda wal imtina', kemampuan, kekuatan, ya. Qauluhu wa akram fa Allahu azza wa jalla wal akram kama wasafa nafsahu faqala yaqra wa rabbukal akram. Wa bihadza nakun intahayna ala hadhihi risalah bima yassara Allahu min asy-syarh wal bayan wa as'alullah ay yarzuqana al-ikhlas fil amal was-sidq fil qaul wa yarzuqana al-ilma an-nafi' wal amal salih wa yuthabbitana ala dinihi al-qawim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selesai tanggal berapa catat gitu loh. Dari tanggal berapa belajarnya, dari tanggal berapa kita selesaikannya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti dilanjut ke kitab yang berikutnya. Kitab haji ini ya kan sangat berfaedah sekali. Kenapa? Karena bukan saja ilmu fikih haji yang kita dapatkan, tapi ini juga berkaitan dengan sirah. Naktafi bihadzal qadar.